beberapa pelatih mungkin dari klub-klub Eropa ya. Oh, tengok antaranya, tepat long. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke guys, siapa sangka sebelum ini Indonesia dalam perlawanan friendly match ataupun perlawanan persahabatan kalah kepada Iran 5-0, kalah kepada Libya 4-0 dan beberapa perlawanan persahabatan lain, keputusan yang dihasilkan Indonesia tidak berapa memberangsangkannya. Tetapi siapa sangka dalam Piala Asia ini Indonesia dapat membuktikan bahwa perlawanan persahabatan itu bukanlah kayu ukur sebenar di dalam perlawanan yang sebenar. Ini telah dibuktikan oleh Indonesia itu sendiri. Jadi dalam video kali ini saya ingin mereaksi selepas lolosnya Indonesia ke 16 babak besar, pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan pemain-pemain lain yang ada, Ricky Kambuaya, mungkin Witan Sulaiman, mungkin pemain-pemain keturunan yang lain juga itu sedang di scouting radar talenta mereka itu oleh Samada Eropa dan berbagai lagi klub-klub lainnya. Dan kali ini Marcelino yang agak menonjol. Bagi saya sendiri Marcelino itu agak menonjol. Dalam video ketika Indonesia menentang Vietnam, saya beranggapan bahwa Marcelino Ferdinand adalah man of the match pada perlawanan itu. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys, bagaimana Marcelino ini dapat memikat hati pelatih-pelatih yang ada di beberapa klub di dunia. Oke guys, yuk kita semak dulu video ini daripada channel Timnas Magazine ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe dan juga butang loncengnya sekali. Yuk kita semak dulu video ini guys. 的梯队，狼队的梯队效力。看这个球，马塞利诺边路进攻，整个阵型推上来。Wah, ini Marcelino Indonesia lawan Jepang ya. Timnas Magazine. Pertandingan seru tersaji saat laga Timnas Indonesia versus Jepang bertemu di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024. Laga itu menjadi penentu kelolosan kedua tim ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Dapat satu gol juga ya Indonesia. Indonesia ini antara tim yang bahagian serangannya itu antara yang konsisten. Nah, sebab mereka ketiga-tiga perlawanan itu ada mencetak gol kan. Pertama lawan Irak kan dapat satu gol juga Marcelino Ferdinand. Kedua ketika menentang Vietnam, Indonesia dapat satu gol melalui Asnawi Mangko Alam, dan juga yang ketiga menentang Jepang juga dapat satu gol melalui Sandy Walsh. Jadi ketiga-tiga perlawanan ini Indonesia bisa mencetak gol dengan lawan siapapun. Jepang itu terutamanya tim nomor 1 di Asia. Juga Indonesia dapat cetakan gol sini. Oke, maksudnya konsisten lah penyerang serangan Indonesia ini tetap ada melakukan yang kedua tim berbahaya, saat ini diunis jumlah pemain muda potensial, terutama Timnas Indonesia yang merupakan tim termuda di Piala Asia. Nama pemain yang jadi sorotan di laga Indonesia versus Jepang adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand nih. Plays it down the line. Do they relieve this pressure? Often. There's the outball for Indonesia. Marcelino yang disebut sebagai salah satu wonderkid di Piala Asia 2023 tampil cukup bagus dari dua pertandingan yang dijalani. Pada laga melawan Irak, pemain yang merumput bersama KMSK Dense di kompetisi kasta kedua Liga Belgia itu sukses mencetak satu gol. Wah, ini lawan Irak tuh.
Golnya cantik guys. What a sensational move that was by Team Garuda. Tergamam komentator daripada Eropanya 1-1. dengan golnya. Sedangkan saat melawan Vietnam, Marcelino juga tampil cukup bagus sebagai gelandang pengatur serangan. Lawan Vietnam ini pun Indonesia Marcelino ini kan memang penggerak lah di bagian tengah ini. Tengok dia dijatuhkan tuh. Oh, cantik ya. Dia punya hantaran Marcelino nih. Marcelino ada juga ide bisa bahkan membuktikan diri dan tampil bagus saat menghadapi Jepang. Marcelino Ferdinand sempat menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Jepang pada menit ke-31. Ini lawan ketika Mana pemain Jepang. Persebaya Surabaya itu berlari di tepi kiri lapangan dan menceploskan bola ke gawang Suzuki. Namun bola masih bisa dihalau kaki lawan. Marcelino Ferdinand kemudian mengambil tendangan sudut pertama untuk Indonesia pada pertandingan itu. 梯队狼队的梯队效力，看看这个球，马塞利诺边路进攻，整个阵型推上来，印尼还是能够找到机会。 peluang-peluang bahaya juga yang dia. 这个球有点想法，sedikit lagi ya. Pergi masuk dalam gol dari tendangan Di babak sudut. kedua pun Marcelino hampir mencetak gol. Saat itu dirinya bekerja sama dengan Witan dan Egy. Sayang dengan Marcelino masih melambung di atas mistar gawang. Nah ini tengok Egy, Marcelino. Shot over the cross, but much better from Indonesia. Nice bit of skill from Egy. So good composure there, sitting down. Japanese defender. Kalau dia tahan Gol sedikit itu namun baru penampilan Marcelino terbilang apik. Peluang dirinya untuk diminati klub-klub Eropa pun bakal terbuka lebar. Apalagi banyak scouting talent dari Eropa yang melihat langsung laga ini. Jadi bakat Marcelino ini memang dinampaklah oleh beberapa pelatih mungkin dari klub-klub Eropa ya. Tengok antaranya, tepat long ball nih itu guys. Mantap. Nama pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sedang menjadi perbincangan. Dirumorkan sedang diminati oleh salah satu kasta atas La Liga, yakni Real Sociedad. Real Sociedad, kalau Real Sociedad nih, klub yang ternama juga, sebaris juga dengan Real Madrid. Kalau dapat main di klub Spanyol, mantap lah nanti Marcelino. Klub raksasa Liga Spanyol itu dikabarkan sangat tertarik memakai jasa pemain muda berusia 18 tahun itu. Seperti yang diketahui, saat ini Marcelino Ferdinand bermain di kasta kedua Liga Belgia KMSK Denze. Kasta kedua Liga Belgia dia sekarang ya. Boleh dia latihan begitu dengan gol tuh. Mantap. Di Eropa sendiri bersama KMSK Denze, karir Marcelino terbilang cukup mentereng. Dia selalu menjadi salah satu pilihan utama pelatih di klubnya untuk pun pulang di ya. timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand selalu tampil maksimal dan memukau. Salah satunya saat timnas Indonesia melawan Jepang. Jepang pun dia main juga. Tengok Marcelino. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain Indonesia yang disebut tampil moncer. Ia bahkan mencatatkan sejarah sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Asia. Iya, termuda 18 tahun. Marcelino juga menjadi salah satu pemain Indonesia dengan konten apik di Piala Asia. Laman SofaScore memberinya nilai rata-rata 7,2 untuk penampilannya di fase grup. Tengok ini golnya tuh.
What a sensational move that was by Team Garuda, and their fans Mantap. are in ecstasy here in Doha. 1-1. Marcelino mencetak 1 gol pada laga kontra Irak. Ini menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Asia. Gol ini merupakan buah 6 tembakan yang ia lepaskan sepanjang fase grup. Selain itu, pemain berusia 18 tahun itu juga mencatatkan 7 dribble sukses. Oke guys, itu antara talenta muda yang ada di Indonesia. Tidak dinafikan lagi kualitasnya, staminanya, kecergasannya, idenya, keberaniannya itu membawa bola, memegang bola lama, dan juga dengan siapapun. Kalau dulu dengan Argentina dan kini ketika menentang Jepang, menentang Vietnam, menentang Irak, dia mempunyai satu permainan yang sangat konsisten. Marcelino Ferdinand ini antara pemain yang bibit muda yang sangat berkualitas yang ada di Indonesia, dan ini adalah pemain harapan muda masa depan timnas Indonesia. Dan kalaulah dibagi pilihannya, saya dibagi pilihan antara pemain muda di Indonesia yang paling menyerlah ketika Piala Asia ini adalah Marcelino Ferdinand. Itu yang paling banyak membantu juga ya di bagian gelandang, untuk membantu serangan, juga membantu pertahanan, dan stamina, kecepatannya turun naik itu dapat membantu Indonesia. Dan begitu juga dengan percobaan-percobaannya itu tepat ke arah gawang. Ada yang berbahaya, assist-nya kepada temannya juga sangat berbahaya. Dia punya ide yang menarik ya. Pemain ini kalaulah dia walaupun stamina-nya tinggi tetapi idenya tiada, itu pun susah juga. Jadi keseimbangan itu kan perlu ada daripada segi idea, hantaran yang tepat, yang akurat, dan juga dari segi stamina itu perlu seimbang lah kedua-duanya ini. Dan itu ada di Marcelino Ferdinand itu. Jadi di timnya pun di Belgia dia juga sangat diperlukan ya sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita doakan ada lagi pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand yang bisa untuk membawa nama Indonesia di peringkat antara bangsa. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan Marcelino Ferdinand ini. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.